Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini ialah membahas tentang hukum-hukum nikah, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkaitan dengan nikah. Nah, ini pelajaran kelas 9 yang tentunya sudah mulai beranjak dewasa dan mulai mengerti, memahami gitu, apa itu yang dinamakan pernikahan gitu. Ada yang dinamakan perkawinan. Nah, nikah, kata nikah ini terbagi ada dua. Satu menurut istilah, yang kedua menurut bahasa gitu. Ada menurut etimologi ataupun menurut terminologi. Nah, kalau menurut sebagian lafadznya, yakni menurut bahasa, wa ma yatasolu bihi, nikah itu ialah sesuatu yang sampai bertemu dengan sesuatu. Contohnya ya, kita sering mendengar pohon dikawinin sama pohon. Itu kawin juga sebab sesuatu nempel kepada sesuatu. Nah, setiap yang dinamakan kumpulnya sesuatu perkara dengan perkara yang lain itu kawin menurut bahasa. Nah, sedangkan kalau menurut istilah, yakni menurut syara, menurut istilah agama, nikah itu ya berkumpul yang harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Tuh. Nikah. Tuh, nikah itu ialah kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul. Berkumpulnya itu bahasa Arabnya wati, ataupun ayam pada kumpul kawin, kambing pada kumpul kawin. Namun secara istilah agama berkumpul gitu harus diawali dengan ijab dan qabul dan suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan ataupun melaksanakan perkawinan. Nah, pada asalnya, pada hukum asalnya, nikah itu ialah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah butuh, sudah mempunyai keinginan untuk menikah. Tuh. Nah, nikah hukum asalnya sunat, namun karena beberapa alasan, karena beberapa elat, maka hukumnya yang tadinya sunnah bisa saja berubah dengan sebab adanya elah, dengan sebab adanya beberapa alasan gitu. Nah, berarti kita bukan hanya sekedar tahu tentang nikah itu sunnah, nikah itu sunnah, nikah itu sunat, tanpa tahu dasarnya terlebih dahulu, tanpa tahu mana nikah yang disunatkan gitu. Memang hukumnya pada asal pokoknya hukum nikah itu ialah sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi satu, bisa nikah itu menjadi wajib. Asalnya sunnah bisa berubah menjadi wajib. Mana wajib? Satu, ya silahkan kamu tulis, yaitu bagi orang yang mampu ataupun yang sudah cukup ada biaya, ada keinginan syahwat yang sangat tinggi itu. Jika tidak kawin, jika tidak menikah, dikhawatirkan kemungkinan besar jatuh takut ke dalam
jurang perzinahan, dalam permaksiatan. Nah, maka dengan adanya alasan tersebut, biaya untuk nikah duitnya udah ada, buat bawain duitnya sudah ada, buat biaya resepsi pernikahannya sudah ada, buat mas kawinnya sudah ada, lalu umpamanya ya keinginan syahwatnya, libidonya juga udah sangat kuat. Kalau dia kagak nikah buru-buru, dia bisa istilahnya nih, apa aja yang ada ditabrakin, nget kambing, nget kebo, nget segala macam. Orang yang lain takut jatuh ke dalam perzinahan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Maka untuk meredam hawa nafsu semacam itu wajib kawin. Kalau dia berzina tanpa kawin ya berdosa gitu. Yang kedua, haram, yaitu bagi orang yang tidak mampu, tidak ada biaya, tidak ada syahwat, dia kawin bertujuan tidak menunaikan kewajibannya sebagai orang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Nah, ini haram dia nikah. Dengan sebab apa? Tadi alasannya yaitu orang yang tidak mampu, duit belum ada gitu, biaya untuk nikah belum punya, tidak ada syahwat, ya istilahnya biasa-biasa aja keinginannya gitu, tidak bertujuan istilahnya memenuhi kewajiban, melaksanakan kewajibannya seorang laki-laki yang menjadi imam dalam berumah tangga terhadap istrinya. Maka gitu, bisa-bisa nanti setelah dia menikah bukannya malah harmonis, tapi malah menyakiti, malah bikin istilahnya merusak kepada tali persilaturahmian yang tadinya baik. Setelah dia menikah tapi tidak ada tanggung jawabnya, tidak mau mengasuh nafkah, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban haknya kewajibannya seorang suami terhadap istri dia tidak tunaikan, akhirnya timbul keributan segala macam. Nah, ini bisa menjadi haram. Oleh karena itu lebih baik gitu. Nanti bagaimana kalau demikian? Nah, itulah yang disabdakan oleh Rasul gitu. Apabila tidak kamu biaya belum ada, syahwat nggak ada, ya haram dia nikah. Yang ketiga, makruh, yaitu bagi orang yang berkeinginan syahwatnya kuat tetapi biayanya belum punya untuk memberikan mas kawin, memberikan nafkah gitu. Nah, di makruh kawin artinya dibenci gitu, dibenci, hanya pengen enak doang tapi tidak ada pertanggungjawaban, tidak mau bertanggung jawab di dalam melaksanakan kewajiban. Maka orang yang semacam ini makruh dalam melaksanakan pernikahan. Maka bagaimana gitu, nafsu mah tinggi tetapi istilahnya biayanya belum ada, belum mapan. Nah, maka disunatkan, disitulah disunatkannya berpuasa. Berpuasa artinya tujuannya untuk meredam hawa nafsu, hawa birahi yang ada di dalam jiwa gitu. Keinginan kuat tapi biayanya tidak ada, ya lebih baik puasa untuk meredam hawa nafsu tersebut. Jadi pada dasar hukumnya nikah itu ialah sunnah, namun dengan sebab beberapa alasan bisa berubah. Satu, menjadi wajib, yakni bagi orang yang sudah mampu, sudah cukup biayanya, sudah mapan, dan memang sudah betul-betul ya kebelet kawin. Kalau dia tidak kawin, bisa kemungkinan jatuh kepada perbuatan perzinahan, perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka sudah mapan, sudah mencukupi itu, sudah persyaratan itu penuh, maka menjadi wajib. Artinya kalau dia tidak nikah, dia malah berdosa. Yang kedua, haram, yakni gitu, hanya pengen, tidak ada tujuan, syahwat tidak ada gitu, biaya juga tidak punya gitu, dan tidak mau bertanggung jawab
Nah, berarti haram menikahnya sebab hanya akan menyakiti kepada pihak perempuan ataupun pihak terhadap keluarga si istri gitu. Yang ketiga, makruh gitu. Biaya belum punya tetapi keinginan kuat gitu, syahwatnya kuat gitu, makanin telur bebek mulu kali gitu. Jadi istilahnya libidonya tinggi tapi duitnya belum ada gitu. Bagaimana cara untuk meredamnya itu? Ya puasa gitu, istilahnya puasa. Jangan sampai istilahnya nih berbuat yang tidak-tidak. Menghayal segala macam itu bisa jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Itu berarti itu sebab banyak kalau dibahas tentang bab pernikahan dan wajar kalian sudah kelas 9 ini takutnya nanti di akhir semester pas semester berarti kamu hanya tinggal pas, dan setelah pas itu ya penilaian akhir semester ataupun UN udah kagak ada UN ya gitu. Berarti UN, maka UN ujian berarti tinggal berapa bulan lagi kamu ke depan. Paling tidak saya sudah membekali kamu gitu, isinya tujuan di dalam berumah tangga dan syarat-syaratnya untuk menikah itu seperti apa, yang pada dasar hukumnya nikah itu sunat namun bisa berubah dengan sebab adanya alasan menjadi 3, yakni wajib, haram, dan makruh. Setelah tadi satu persatu saya jelaskan. Dan untuk selanjutnya yaitu penilaian akhir nanti saya akan kasih ya, kita akan bahas di dalam pembahasan tentang baik itu sholat jenazah ataupun perjalanan haji dan umroh. Pasti akan saya buat soal-soal dalam pertanyaan pas tersebut, penilaian akhir tersebut. Saya kira itu pelajaran yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.